Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti Lolonto. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah semester 5. Video ini saya buat untuk pemenuhan mata kuliah Sejarah Afrika dengan dosen pengampu Ibu Resmiati Yunus. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang negara Mesir, baik meliputi 4 aspek, yakni sejarah, ekonomi, sosial budaya, dan geografi dari negara Mesir. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah dari negara Mesir. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir juga digolongkan negara maju di Afrika. Mesir merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mesir mencakup semenanjung Sinai atau dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya. Sedangkan bagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara, Sudan di selatan, jalur Gaza, dan Israel di utara timur. Mayoritas penduduk negara Mesir menganut agama Islam, sementara sisanya menganut agama Kristen Koptik. Secara historis, bangsa Mesir merupakan bangsa yang tidak suka dengan kekerasan. Sejak abad ke-19, bangsa Mesir lebih suka hidup dalam kedamaian tanpa adanya perselisihan antar kelompok. Bangsa Mesir dikatakan sebagai bangsa yang moderat. Mulai dari sumber daya alam, potensi wilayah, kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, Mesir selama ini merupakan salah satu objek studi yang menarik karena Mesir adalah negara Arab pertama di Timur Tengah yang terkena langsung pengaruh dari Eropa. Hal ini tentu tidak terlepas langsung atau dari pengaruh budaya yang tertular oleh penjajahan Inggris di tanah Mesir sejak abad ke-19. Di sisi lain, dalam prestasi budaya dan intelektualnya, Mesir berada di barisan terdepan di antara negara-negara Arab. Adapun budaya Mesir, Semit pasca kekuasaan bangsa Sumeria yang paling menonjol adalah pada masa pemerintahan Hammurabi dengan menjadikan Babylon sebagai ibu kota. Dia adalah penguasa terbesar pertama di dunia yang membuat hukum-hukum dan aturan-aturan yang konkret sebagai kode hukum tertua yang eksis di Mesir. Selanjutnya yang kedua yaitu ekonomi dari negara Mesir. Ekonomi Mesir terdapat kesenjangan sosial yang tajam dalam masyarakat Mesir. Tuan tanah atau penguasa kaya menikmati hidup dengan bergelimang harta di Mesir, sementara petani miskin hanya memperoleh upah sedikit dari hasil jeripayah mereka. Selama beberapa abad, kehidupan dan kesadaran politik para petani sangatlah rendah. Kelas pekerja kota hampir tidak ada, kedudukan politik dan ekonomi kelas menengah yang kecil jumlahnya itu juga sangat menyedihkan. Sementara sektor ekonomi modern yang kecil berada dalam tangan sekelompok kecil penguasa kaya. Sebagian besar penduduk Mesir hidup dalam taraf penderitaan, baik sebagai petani yang mempunyai lahan sempit atau petani penggarap, karena 3/4 dari pendapatan mereka digunakan untuk membayar sewa tersebut. Selanjutnya, sosial budaya dari negara Mesir. Sebagian besar masyarakat Mesir bekerja sebagai petani. Kediaman mereka terbuat dari tanah liat yang didesain untuk menjaga udara tetap dingin di siang hari. Mesir sangat menghargai penampilan dan kebersihan tubuh. Musik dan tarian menjadi hiburan yang paling populer bagi mereka yang mampu membayarnya untuk melihatnya. Instrumen yang digunakan antara lain seruling dan harpa.
Orang-orang kaya di Mesir juga gemar berburu dan berlayar untuk hiburan. Karya arsitektur Mesir yang paling terkenal antara lain yaitu piramida di Gaza dan kuil di Tebes. Mesir mampu membangun struktur batu dengan peralatan sederhana namun efektif, dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Mesir memproduksi seni untuk berbagai tujuan. Selama 3.500 tahun, seniman mengikuti bentuk artistik dan ikonografi yang dikembangkan pada masa kerajaan lama. Seniman Mesir dapat menggunakan batu dan kayu sebagai bahan dasar untuk memahat. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian dipegang secara turun-temurun di Mesir. Bahasa yang digunakan Mesir adalah bahasa Afro-Asia yang sangat erat hubungannya dengan bahasa Berber, bahasa Semit, dan bahasa Beja. Selanjutnya, yang keempat yaitu tentang geografi Mesir. Geografi Mesir menurut Suharyono dan Muhammad Amin yakni memiliki konsep esensial, di antaranya konsep lokasi yang berkaitan dengan keadaan sekitar yang dapat memberi arti sangat menguntungkan maupun merugikan. Misal perbedaan daerah yang memiliki SDA atau sumber daya alam strategis, wilayahnya subur dan dekat dengan aliran Sungai Nil di wilayah Timur Tengah. Konsep jarak yang memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi, misalnya tingkat kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah gurun dengan di wilayah pantai di Timur Tengah. Peradaban Mesir yang maju telah dikenal sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Keadaan alam merupakan salah satu syarat majunya dari kebudayaan Mesir. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai negara Mesir, baik meliputi 4 aspeknya. Apabila ada salah kata atau ada yang mengganggu, mohon dimaafkan karena setiap manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.